Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menggenapi janjinya bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus memberikan kekuatan bagi orang percaya untuk menjadi saksi yang tangguh. Kitab Kisah Para Rasul memberitakan kepada kita tentang pertumbuhan gereja setelah turunnya Roh Kudus di Yerusalem, yakni 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. 50 hari sesudah Paskah. Biasa disebut Pentakosta, hari ke-50. Pada hari itu Roh Kudus turun dan hinggap pada murid-murid Yesus di kota Yerusalem. Dari langit turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Roh Kudus menggerakkan para murid untuk tidak tinggal diam dalam keputusasaan dan ketakutan karena ditinggalkan oleh Yesus. Sebaliknya, membangkitkan semangat yang telah redup untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dalam Perjanjian Lama, api sebagai simbol menyucikan, memurnikan. Artinya, Allah hadir dan tinggal dalam diri para murid yang telah disucikan dan dimurnikan dari segala kenajisan akibat dosa dan pelanggaran mereka. Mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain. Glosolalia berasal dari kata glosa, lidah, yakni lidah yang dipakai oleh manusia untuk berbicara dan bersaksi. Lidah hendaknya kita pakai untuk memuliakan Allah sesuai dengan pemberian Roh kepada masing-masing. Dengan turunnya Roh Kudus diberikan glosais kainais, perkataan yang baru. Markus 16 ayat 17. Bukan perkataan yang kasar, bukan perkataan yang sembarangan. Allah adalah bahasa. Bahasa Allah adalah bahasa kasih, membimbing kita untuk saling mengerti, saling membantu, saling percaya. Apapun bahasa yang kita pakai untuk berbicara kepada Allah, Dia dapat mengerti apa yang kita ucapkan. Roh Kudus memampukan para murid menembus batas-batas yang menghalangi untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Turunnya Roh Kudus menimbulkan pembaharuan bagi orang yang menerimanya. Yang menerima Roh Allah dapat berbahasa lidah, yakni berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Allah yang memberikan Roh-Nya kepada orang yang percaya padanya tanpa usaha dari orang tersebut. Dia hanya menerimanya begitu saja. Glosolalia itu adalah perkataan yang dimengerti oleh manusia di dalam bahasa mereka sendiri. Roh itulah yang mengungkapkan perkataan itu dan dimengerti oleh orang yang lain. Isi Injil dikabarkan dalam bahasa yang dimengerti. Glosolalia tidak boleh dijadikan sebagai ukuran iman seseorang. Oleh karena itu, ukuran glosolalia berasal dari Roh Allah dan ada orang yang mengerti apa yang dikatakannya. Khotbah Petrus merupakan pembelaan sebab ada sebagian dari orang Yahudi yang menyindir murid-murid Yesus pada peristiwa Pentakosta. Mereka tidak mengerti makna Pentakosta. Pembelaan Petrus, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu
akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dengan turunnya Roh Kudus, semua orang hidup sebagai nabi. Setelah Roh Kudus turun, gereja berdiri di dunia. Dialah yang melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus, memanggil, mengumpulkan, menyatukan dalam wadah persekutuan, oikumene, koinonia, mengungkap kesaksian, marturia, dan pelayanan diakonia, serta menguduskan gereja melalui Injil. Roh Allah memiliki kekuatan untuk menyertai kita dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, tidak perlu takut dan bimbang bersama Dia. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, hal itu pasti akan terjadi. Tetapi meskipun itu terjadi, kita harus tetap bersandar dan berharap kepada Dia agar kita beroleh keselamatan yang daripadanya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, Roh itulah yang akan memimpin hidup kita sepenuhnya, sehingga kita tetap tabah, tekun dan berani, serta mampu berkomunikasi dengan siapapun dalam bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, akan ada harmoni dengan sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Roh Allah beserta dengan setiap orang yang percaya. Roh Allah menuntun gereja-Mu dalam persekutuannya, dalam kesaksiannya, sehingga banyak orang yang boleh diselamatkan. Melalui firman Allah, kami diingatkan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Biarlah kami tetap menyerukan nama Tuhan. Dalam tuntunan Roh Kudus, kami tetap bersaksi akan perbuatan Allah di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.